Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Pertiwi dengan NIM 2019-143121. Saya dari kelas 4D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendalaman materi Matematika SD. Dosen pembimbing Ibu Jayanti MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perangkat pembelajaran simulasi bangun ruang, penyajian, pengolahan data, serta soal berkonteks COVID-19. Aktivitas: menyelesaikan masalah Masjid Al-Irsyad Satya, gedung Rumah Sakit Partai Madika Taraka, cairan antiseptik, dan kasus COVID-19. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk bangun ruang dan penyajian data. Yang kedua, membedakan sifat bangun ruang seperti kubus, balok, tabun, dan macam-macam pengolahan data. Yang ketiga, memperkirakan bentuk bangun ruang seperti kubus, balok, dan tabung. Alat pembelajarannya itu ada lembar aktivitas, alokasi 2x35 menit. Deskripsi aktivitas masalah Masjid Al-Irsyad Satya. Pada awal pertemuan, guru mengelompokkan siswa, di mana setiap kelompok terdiri 4 orang. Sebagai apresiasi, guru menanyakan kepada siswa, pernahkah mereka melihat masjid? Di mana mereka melihatnya? Adakah yang tahu kegunaannya? Kemudian guru membagikan lembar aktivitas. Dalam lembar aktivitas terdapat gambar Masjid Al-Irsyad Satya. Siswa diminta untuk menggambarkan bentuk Masjid Al-Irsyad Satya. Itu adalah gambar Masjid Al-Irsyad Satyanya ya. Setelah itu guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah pertama secara individu di dalam kelompoknya. Ketika siswa mengerjakan lembar aktivitas, guru dapat berkeliling untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, guru meminta siswa menjelaskan strategi jawabannya di depan kelas. Kemudian guru melakukan diskusi berdasarkan jawaban siswa. Guru mengarahkan siswa untuk memahami definisi bangun ruang. Masalah gedung Rumah Sakit Partai Madika Taraka. Setelah menyelesaikan masalah pertama, kemudian siswa diminta untuk menulis nama-nama dari bangunan ruang yang terdapat pada gambar, menyimpulkan tentang penamaan dari bangun itu. Selanjutnya siswa diminta untuk menemukan perbedaan. Siswa juga diminta untuk membuat gambar lain dari bangun ruang yang memiliki sifat berbeda. Ketika siswa mengerjakan lembar aktivitas, guru dapat berkeliling melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Pembelajaran berlanjut dengan guru meminta siswa menjelaskan strategi di depan kelas. Kemudian guru melakukan diskusi bersama-sama siswa. Masalah cairan antiseptik. Setelah menyelesaikan masalah kedua, guru mengategorikan masalah ini sebagai jumping stuck, sehingga guru memperkirakan beberapa siswa akan mengalami kesulitan. Untuk itu guru mengatakan kepada siswa, kalau yang tidak bisa, boleh meminta tolong ajarkan kepada siswa lain. Guru dapat berkeliling untuk melihat bagaimana siswa menyelesaikan masalah pembelajaran berlanjutan dengan guru minta menjelaskan strategi jawaban di depan kelas. Reaksi untuk guru masalah Al-Irsyad Satya. Jika siswa belum mampu memberikan nama bentuk yang digambar, guru dapat mengarahkan siswa untuk menghitung jumlah sisi dan bentuk masjid. Masalah gedung Rumah Sakit Partai Madika. Jika siswa belum menemukan bentuk yang ada dalam gedung rumah sakit, guru meminta siswa untuk melihat lebih detail pada gambar. Guru mengarahkan siswa dengan cara menunjuk pada bentuk yang ditunjuk. Siswa juga mampu memberikan kesimpulan tentang penamaan bangun ruang dan membandingkan dengan nama dari bangun ruang tersebut. Jika siswa belum mampu menemukan perbedaan kedua, rumus dan balok, diminta untuk melihat ukuran panjang sisi pada kedua bangun tersebut. Masalah cairan antiseptik. Jika siswa belum mampu memperkirakan bentuk bangun ruang, maka guru akan meminta siswa untuk menggambar terlebih dahulu sisi-sisi yang terlihat dari bangun ruang tersebut dan meminta siswa menuliskan gambar sisi. Yang kedua, jika siswa kebingungan untuk membangun bangun ruang, maka guru akan meminta siswa untuk menarik garis dari titik sudut ke titik tengah atau titik pusat, kemudian titik sudut yang lainnya. Aktivitas 1, menyelesaikan masalah gedung RAC. Yang kedua, masalah gedung Rumah Sakit Partai Madika.
data, yang ketiga masalah cairan antiseptik, yang keempat masalah kasus COVID-19. Tujuannya tadi untuk mengidentifikasi bentuk bangun ruang dan penyajian data, yang kedua membedakan sifat dan macam pengolahan data, yang ketiga memperkirakan bentuk bangun ruang seperti kubus, balok, dan tabung. Ini merupakan contoh lembar jawaban untuk kelompok. Salah satu Masjid Al-Irsyad Satya yang ada di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menjadi masjid ikonik di wilayah Bandung, merupakan hasil rencana Wali Kota Bandung yang juga adalah seorang arsitek. Memiliki sejumlah keunikan seperti salah satunya bentuk bangun ruang. Masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam. Bagian dalam masjid sangatlah bersih dan luas. Gambarlah bentuk bangunan masjid tersebut. Apakah nama dari bentuk Masjid Al-Irsyad Satya tersebut? Mengapa? Berikan penjelasanmu. Masalah kedua, Gedung Rumah Sakit Pertamedika Tarakan merupakan masjid yang didirikan untuk memberikan jasa layanan kesehatan. Masjid ini didirikan oleh Pertamina. Kemudian masjid ini diserahkan pada tanggal 21 Oktober 1997. Pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan beberapa bentuk bangun ruang yang terdapat pada gedung? Gambarlah bangun ruang tersebut. Apakah nama bangun ruang tersebut? Mengapa? Berikan penjelasanmu. Tuliskan kesimpulanmu tentang bangun ruang dan penamaan dari bangun ruang tersebut. Jika terdapat dua bentuk bangun ruang yang hampir sama pada gambar, dapatkah kamu menemukan perbedaan pada keduanya? Berikan penjelasan atas jawabanmu. Gambarlah dua buah bangun ruang yang memiliki bentuk hampir sama, namun berbeda keduanya. Namanya berbeda. Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil dari gedung rumah sakit Pertamedika Tarakan ini? Tuliskan jawabanmu. Jumping stock, lembar kerja peserta didik 2, cairan antiseptik. Kedua bentuk cairan antiseptik itu sama saja fungsinya. Merupakan senyawa kimia yang berfungsi menghambat atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme dan juga digunakan untuk menangani luka. Tujuannya untuk mengurangi risiko infeksi. Dapatkah kamu menemukan ada berapa sisi pada gambar kedua cairan antiseptik itu? Gambarlah kedua bangun ruang itu. Apakah nama dari bangun ruang tersebut? Dari yang kamu ketahui tentang bangun ruang, coba kamu buat gambar macam-macam bangun ruang. Soal 1. Analisis gambar rumah unik itu. Temukan banyak sisi dari bangun tersebut. Tentukan sisi paling banyak dari gambar. Jelaskan caramu menentukan sisi bangun tersebut. Yang kedua, gambarlah dan serta sebutkan nama yang terdapat di gambar tersebut dan termasuk bangun apa gambar itu. Berikan penjelasan atas jawabanmu. Poin 1, penyajian data. Poin 2, pengolahan data. Poin 3, soal. Poin 1, penyajian data. Setelah memperoleh data, biasanya data disajikan dalam bermacam-macam bentuk. Macam-macamnya itu yang pertama disajikan menggunakan tabel. Contohnya seperti ini yang ada di PPT. Yang kedua menggunakan diagram. Menggunakan diagram ini ada macamnya, yaitu ada diagram batang, diagram lingkar dan gambar, dan yang terakhir diagram garis. Poin 2, pengolahan data. 1 mean, yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Yang kedua itu modus, nilai yang paling sering muncul di dalam data tersebut. Yang ketiga median, yaitu nilai tengah. Poin 3, soal. Berikut data jumlah pasien yang meninggal karena COVID di 14 kecamatan yang terkena zona merah. Kota Palembang, tanggal 26 April 2001, 26, 65, 20, 36, 20, 23, 39, 16, 23, 20, 23, 9, 23. Setelah kalian mengamati data di atas, coba kalian jumlahkan semua pasien yang meninggal karena COVID. Setelah itu, kalian bagi dengan kecamatan yang terkena zona merah dari data tersebut. Cara jawabnya, X sama dengan
Kita urutkan datanya. Setelah diurutkan, kita bagi yang terkena COVID-19 itu ada 14 kecamatan. Jadi sama dengan 339 dibagi 14 sama dengan 24,21. Soal selanjutnya, data rekapan kapasitas ruang rawat COVID-19 berdasarkan keadaan pasien Rumah Sakit Kota Palembang tanggal 26 April 2001, 48, 11, 17, 791, 612, 221. Berdasarkan dari data rekapan ruang rawat di atas, coba urutkan datanya. Setelah itu lihat angka yang sering muncul adalah angka berapa. Cara menjawabnya, kita urutkan dulu datanya. Setelah kita urutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar, dari data di atas, 2 adalah angka yang sering muncul. Kita lihat di situ memang benar angka 2 yang paling sering muncul, ada 2 kali. Soal selanjutnya, diketahui terdapat data jumlah yang termasuk kasus aktif COVID-19 zona orange di 4 kecamatan Kota Palembang tanggal 26 April 2001. Seperti itu datanya. Setelah kalian mengamati data di atas, coba kalian urutkan datanya. Setelah itu buatlah diagram garisnya. Nah, kita urutkan dulu datanya. Ya, itu dari angka 8 sampai yang terbesar 40. Kita buat seperti ini. BK itu ada 8, IT1 ada 40, IT2 ada 29, Kertapati itu ada 19. Soal selanjutnya, data kesediaan tempat tidur isolasi yang sudah terisi di 18 rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 Kota Palembang. Update per tanggal 26 April 2001 sebagai berikut. Bisa dilihat datanya itu dari 63, 16, 16, 25, 68, 45, 26, 32, 13, 17, 25, 57, 19, 28, 19, 3, 7. Setelah kalian mengamati data di atas, coba kalian buatlah tabel yang sesuai dengan data di atas. Seperti ini ya, kita buat data sesuai itu. Untuk cara menjawabnya seperti ini. Kita lihat yang nilainya 3 itu ada 1, nilainya 7 ada 2, 13 1, 16 2, 17 1, 19 ada 2, 25 ada 1, 26 ada 1, 28 ada 1, 32 ada 1, 45 ada 1, 57 ada 1, 63 ada 1, 68 ada 1. Soal selanjutnya, data rekapan pasien COVID-19 keluar rumah sakit di Kota Palembang harian per tanggal 26 April 2001. Datanya itu ada 27,10,1,18,1,8. Dapat dilihat datanya. Dari data di atas, coba kalian urutkan datanya menggunakan tabel. Setelah itu kalian ambil nilai yang ada di tengahnya, kalian jumlahkan. Cara menjawabnya itu kita urutkan data menggunakan tabel seperti ini. Kita urutkan. Setelah kita urutkan seperti ini, kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu kita lihat semuanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus kita ambil yang nilai tengahnya itu 1, 2, 3 itu nilai tengah ya. 4 itu nilai tengah, 5, 6. Jadi 3 itu ada 8, 4 itu nilainya ada 10. Jadi 8 ditambah 10 sama dengan 18 untuk nilai tengahnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja video presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.